Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, baik Bapak Ibu yang ada di Sidoarjo, di Mojokerto dan Tulungagung. Apa kabar? Harapan saya kita semua dalam keadaan yang sehat dan tetap dijagai dan diberkati Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama untuk belajar bersama-sama di dalam komunitas Komsel. Dan saya harap semua Komsel hari ini boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, di bulan Desember khususnya nanti kita akan menyambut tahun yang baru. Biasanya ada begitu banyak harapan-harapan yang akan disampaikan kepada Tuhan. Ada begitu banyak doa-doa yang akan dipanjatkan kepada Tuhan. Paling tidak harapan-harapan untuk tahun depan, supaya tahun depan menjadi tahun yang lebih baik dari tahun kemarin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, harapan-harapan itu juga yang dimiliki oleh seorang wanita Syro-Fenisia ya, yang mengalami masalah dalam hidupnya. Lalu perempuan ini datang kepada Yesus dan meminta tolong. Dia berharap Yesus menyembuhkan anaknya yang sedang ditawan oleh kuasa jahat. Nah, tapi ternyata tidak semudah itu. Ketika doa dipanjatkan, ketika harapan disampaikan, rupanya tidak sesimpel yang kita harapkan. Kita kan biasanya akan berpikir bahwa ketika doa sudah disampaikan, ya sudah, itu menjadi urusannya Tuhan. Kita tinggal menunggu Tuhan menjawabnya. Nah, tidak demikian dengan kisah wanita itu ya. Wanita ini berseru ya kepada Tuhan, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Itu di dalam Matius 11 ayat 22 sampai 23. Nah, seringkali kita akan berpikir bahwa ketika kita berdoa, urusan kita selesai, lalu menjadi urusannya Tuhan, tinggal Tuhan yang menjawab. Nah, rupanya perempuan ini tidak demikian. Ketika dia menyampaikan harapan kepada Kristus, menyampaikan pertolongan, meminta pertolongan kepada Kristus, rupanya tidak semudah itu ketika dia hendak menerima jawabannya. Yesus justru dikatakan tidak menjawab. Bahkan perempuan ini tidak hanya tidak mendapat jawaban, tetapi perempuan ini justru mengalami penolakan dari murid-murid Kristus. Murid Kristus ini bukannya menolong untuk menyampaikan harapannya kepada gurunya, tetapi justru dikatakan di dalam Matius 15 ayat 23 dikatakan, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, maksudnya datang kepada Yesus dan menyuruh Yesus supaya perempuan itu pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jadi Yesus tidak menjawab, tapi justru murid-muridnya juga meminta perempuan itu pergi. Tidak semudah itu ternyata menerima jawaban daripada Tuhan. Nah, tidak cukup pada tahap itu. Ketika dia mengalami penolakan dari murid Kristus, perempuan ini tidak patah semangat ya. Dia tidak putus asa. Dikatakan Matius 15 ayat 25, di situ perempuan itu mendekat dan menyembah Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Rupanya usahanya yang luar biasa ya, semangatnya yang tidak patah arang itu juga belum membuahkan hasil. Di situ justru Yesus menjawab perempuan itu, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Jadi perempuan ini sudah punya masalah, meminta pertolongan, lalu mendapat jawaban yang tidak sesuai dengan harapan.
seperti jatuh tertimpa tangga pula. Nah, memang pada waktu itu di zaman Israel pada waktu itu orang Israel memang menganggap rendah orang-orang yang non Israel, apalagi dia perempuan. Dan sampai disitulah perempuan itu menyampaikan harapannya. Tetapi disinilah titik dari kisah ini yang indah ya, titik keindahan dari kisah ini, bahwa ketika Tuhan Yesus menjawab perempuan itu dengan jawaban seperti itu, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perempuan ini justru tidak menyalahkan Yesus, tidak membenci Yesus, tetapi perempuan ini justru membenarkan apa yang dikatakan Yesus. Perempuan ini mengatakan bahwa memang benar anjing itu memang benar Tuhan, namun anjing makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya perempuan itu mengaminkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, tidak menyalahkan, dan dia melihat ada kesempatan untuk merendahkan diri, untuk mengambil hati dari Yesus itu. Dan ketika perempuan itu mengatakan itu, maka keluarlah jawaban yang sesungguhnya dari Tuhan Yesus. Sungguhnya aku tidak melihat iman sebesar ini di antara orang Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, doa bukan hanya sekedar urusan menyampaikan doa lalu sisanya adalah menjadi bagian dari Tuhan Yesus. Rupanya ada ruang rentang di antara ketika kita menyampaikan doa dan jawaban itu diberikan kepada kita. Tentu kita mudah untuk berdoa, dan tentu juga mudah juga bagi Tuhan untuk Tuhan menjawab doa kita. Tetapi Tuhan biasanya memberikan kita, mengizinkan kita masuk dalam ruang rentang itu. Dia di ruang rentang itulah kita diproses oleh Tuhan untuk siap menerima jawaban-jawaban dari Tuhan. Dan saya berdoa apapun hari ini yang menjadi permintaan kita, permohonan kita, harapan kita kepada Tuhan, jika hari ini kita punya begitu banyak permintaan, maka persiapkanlah hati kita untuk masuk dalam sebuah ruang rentang yang Tuhan izinkan untuk kita lalui, di mana disitulah kita diproses, dipersiapkan untuk menerima jawaban-jawaban dari Tuhan. Dan kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan begitu mudah untuk menjawab doa kita. Saya berdoa semua dari kita boleh menerima jawaban daripada Tuhan. Dan di kesempatan hari ini saya mengajak kita untuk sama-sama berdoa dengan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena di tengah bulan Desember ini Tuhan memberikan kami sebuah pelajaran ketika kami menyampaikan permintaan-permintaan kami, permohonan-permohonan kami. Ada ruang rentang yang Tuhan izinkan untuk kami lalui, dan disitulah hati kami diproses, hidup kami dipersiapkan untuk kami boleh menerima jawaban daripada Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umatmu, untuk setiap anak-anakmu, baik di Sidoarjo, di Tulungagung, di Mojokerto, apapun yang mereka harapkan, apapun yang mereka mintakan kepada Tuhan, kiranya Tuhan mendengar dan juga Tuhan menguatkan setiap hati kami untuk kami dipersiapkan menerima jawaban-jawaban yang luar biasa daripada Tuhan. Di titik inilah Tuhan, kami mempercayai bahwa mujizat-Mu masih nyata hingga hari ini. Mujizat-Mu dan kuasa-Mu mampu mengubahkan hati kami, dan hati kami yang beku, hati kami yang lama diperbarui oleh Tuhan dan dipersiapkan Tuhan untuk menerima jawaban-jawaban dari Engkau. Terima kasih Tuhan, apapun masalah dan pergumulan kami hari ini, kiranya Tuhan datang dan membawa jawaban-jawaban bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya.